Halo, nama saya Herento Pangden, kelas 6 T2, NIM 17024 Nah, pada video kali ini saya akan membahas metode Tomsis. Tomsis atau kepanjangan dari teknik Q for Order Reference by Similarity to Ideal Solution merupakan salah satu metode dalam multi attribute decision making atau disingkat dengan MIDM yang menyelesaikan pengambilan keputusan multi kriteria. Metode Tomsis salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981. Metode ini banyak digunakan untuk mengambil keputusan yang mempunyai multi kriteria atau kriteria yang banyak. Nah, pada Tomsis ini ada beberapa tahap yang dalam metode Tomsis, yaitu pertama membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Lalu berikut membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Berikut menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal positif negatifnya dan positifnya. Lalu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatifnya. Lalu yang terakhir menentukan nilai frekuensi untuk setiap alternatif. Nah, berikut ada contoh dan cara pengerjaan metode Tomsis ini. Nah, pada soalnya kita akan melakukan di mana sebuah kecamatan Monembo di Kota Bitung akan memberikan beasiswa kepada 5 orang mahasiswanya. Adapun syarat pemberian beasiswa tersebut yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu C1 atau lebih tepatnya semester aktif perkuliahan, yaitu atribut keuntungan. C2 yaitu IPK, atribut keuntungan. C3 penghasilan orang tua, itu atribut biaya. C4 aktif berorganisasi, yaitu atribut keuntungan. Nah, pada masing-masing ketentuan ini, yaitu untuk bobotnya yaitu 3 pada C1, 4 C2, C3 5, C4 yaitu 4 bobotnya. Nah, adapun mahasiswa yang menjadi alternatif dalam pemberian beasiswa itu yaitu ini sudah di dalam bentuk tabel. Ada nama Heri, Rian, Krisno, Randi, Anto, Rian, Eka. Dimana C1 telah diisi, yaitu semester 4, semester 6, 6, 8, 2, 4, 4, 6. Di sini juga ada penghasilannya, dan ini C4 organisasi aktif dan tidak aktif. Nah, lalu pembobotan setiap C atau syaratnya yaitu C1 di mana sini semester 2 nilai 1, semester 3, semester 4, semester 6. Lalu ada pembuatan C2 atau IPK. Ini C4 aktif. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan dalam bentuk tabel pembuatannya. Setelah selesai, seperti inilah hasil dari pembuatannya, penilaiannya. Nah, kemudian kita bisa membentuk dalam matriks kata tabel ini. Nah, kemudian untuk menghitung matriks yang ternormalisasi dengan rumus sebagai ini rumusnya, yaitu R I J sama dengan X I J bagi akar dari X M I sama dengan 1 X I J 2. Nah, sebelum mencari nilai ini, kita akan mencari yang ini dulu dengan rumus seperti ini.
1 XN dengan akar M di 91 XI J kuadrat. Nah, dimana kita akan melakukan XN nya yaitu C1 terlebih dahulu. Kita akan melakukan X, nah C1 dulu terlebih dahulu, itu dengan kita masukkan ke rumus datanya, itu X1 sama dengan akar dengan data pertama C1 itu 3, kita masukkan 3, sini menggunakan kuadrat, kalau kita totalkan tambah 3. Lalu dengan tekankan 6 kali 5, kita totalkan, lalu hasilnya 52. Nah, akar dari 52 adalah sama dengan 7,211. Nah, berikutnya kita akan masuk pada rumus ini, itu RJ. Nah, setelah kita mendapatkan dpnx, maka kita selesaikan rumus RIJ nya seperti berikut. Nah, kita akan menggunakan C1 terlebih dahulu, maka kita akan mengerjakan dengan memberi nama simbol L11, yaitu di C1 terlebih dahulu. Kita akan mengerjakannya. Nah, satu pada bagian pertama yaitu 3, ini bahagi hasil akarnya 7,211. Langsung langsung sama dengan 0,4160. Lalu pada baris berikutnya itu bagian baru simbol R 21 dengan 3 per akar 72111 sama dengan sama 4100. Berikutnya ada Tarsno R31 4 per 7,2111 dengan 0,557. Berikutnya R41 itu 1 per 7,2111 dengan 0,186. Baru data ini 1 2 kita 71 3 per 7,2111 sama 19 ikut aja. Nah, begitu juga pada C2 kita lakukan hal sama seperti ini. Terlebih dahulu kita akan mencari XN, baru RJ nya. Sekarang X2 dengan akar 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Hasilnya
kita akan mencari RG-nya. Nah, setelah selesai yang tadi telah kita hitung, yaitu RIJ telah selesai, itu kita bisa memasukkannya dalam bentuk matriks yang hasil RC ini, dan hasilnya seperti ini. R9 0,4. Nah, setelah kita selesai memasukkan dalam bentuk matriks, kita akan menghitung matriks yang ternormalisasi yang terbobot atau dalam kurung Y untuk bobot yang sudah ditentukan, yaitu W tadi. Nah, maksudnya yang ini, bobot yang ini, dengan rumus YIJ sama dengan W kali RIJ. Nah, dimana maksudnya itu, yaitu yang ini kali bobot yang ini. Nah, kita masuk, yaitu pertama, yang bagian pertama itu kolom pertama, kita beri simbol yaitu Y11, yaitu ini kolom pertama baris pertama sama dengan bobot, dimana C1 berbobot 3, itu berarti kita kalikan 3 kali, nah yang pertama itu 0,4160, kita kalikan mendapatkan hasil 1,248. Berikutnya juga seperti itu. Dua kolom pertama dengan bobot yang pertama itu 3 kali 0,4160 sama dengan 1248. Y31 0,5547 1,6641. Y 41 3 kali 0,1386 hasil 0,4158. Y51 3 kali 0,2773 sama dengan 0,8319. Ya, 61 3 kali 0,2773 dengan 0,8319. Ya, 7 3 kali 0,4160 1,248. Nah, begitu juga pada kolom kedua, seperti itu kita melakukan, yaitu rumusnya juga. Kita hitung juga ini pada bagian kolom kedua dengan rumus yang sama, Y12 dengan bobot sekarang itu kedua itu 4. Nah, setelah selesai kita menghitung YIJ nya, dan kita sudah selesai, nah setelah selesai kita menghitung YIJ nya, itu sebenarnya selesai, kita akan menentukan solusi ideal positif atau A plusnya dan matris ideal negatif atau aminnya dengan rumus seperti rumus itu untuk A plus itu sama dengan kita mencari nilai max itu Y1 tambah Y2 dan tambah sampai YN
tambah. Dan untuk aminnya min sama dengan max sama dalam kurung y 1 kurang y 2 koma dan seterusnya sampai ny. Nah, untuk mempermudahnya kita masukkan hasil YIJ nya ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus dari hasil YIJ nya seperti ini hasilnya. Nah, dimana Y yang pertama kita akan mencari A plus atau nilai ideal positifnya, itu dimana Y1 kita akan mencari nilai max-nya, dimana nilai tertingginya adalah kita membandingkan mana nilai tertingginya itu 1,6641. Nah, kita masukkan di sini berarti A plus pertama min 6641. Lalu kedua, Y keduanya kita akan mencari nilai max-nya yaitu 1,9544. Lalu Y3-nya di sini kita akan mencari nilai terendah atau min-nya, karena di sini adalah biaya atau gaji orang tua yang kita akan cari minimalnya. Nah, di mana di sini nilai minimalnya adalah yaitu 0,6505. Lalu Y4 kita akan mencari nilai max-nya yaitu 1,7056. Nah, kita masukkan ke bawah yaitu artinya kita berikan banding 1,9544 nanti 0,6505 min 10756. Nah, berikutnya kita akan mencari aminnya. Setelah itu kita masukkan. Nah, di Y1 kita akan mencari nilai minimalnya yaitu 0,4158. Kedua 0,9772. Nah, di sini kita akan mencari nilai max-nya karena kita akan mencari nilai tertinggi yaitu gaji yang tinggi, kita akan jadi anggap nilai minnya atau minusnya yaitu nilai 2,6035. Berikut kita akan cari nilai minnya yaitu 0,8528. Nah, kita masukkan di sini 0,4158 banding 0,9772 Nah, setelah menentukan nilai positif dan negatif, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita akan menghitung jarak solusi ideal positif D plus dan solusi ideal D negatif. Dengan rumus D plus I sama dengan akar NJ sama dengan 1 dalam kurung YIT kurang YIJ kuadrat. Rumus berikut kita akan masukkan nilai dari jarak ideal positifnya. Nah, kita akan masukkan ke rumus yaitu pertama D positifnya D1 plus. Ini kita akan hitung akar. Nah, ini J nya ini yaitu
1248 kurang 16641, kita tambah 1,9544 kurang 1,466 kuadrat tambah 9525 kurang 0,6505 kuadrat tambah 1,7059 kurang kita jumlahkan dulu semua. Kita mendapatkan hasil akarnya yaitu 4,4515. Nah begitu juga seterusnya sampai kita ke D7 atau 7 orang tersebut. Ini pada pertama kita melakukan yaitu Harry, berikut kita akan menggunakan rumus untuk mencari deminnya yang sama seperti tadi. D C kurang E N tambahkan rumus semuanya. Kita totalkan semua lalu kita cari akarnya dengan hasil 1,4431. Nah begitu juga selanjutnya saya akan melakukan perhitungan selanjutnya. Nah setelah selesai menghitung nilai jarak solusi ideal positif atau D plus dan D minus, selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi untuk setiap alternatif dengan rumus yaitu VI sama dengan DI min
per DI min tambah DI plus ZI. Berikutnya selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan, yaitu C pertama perhitungkan dimana DI nya tadi bernilai ini 1,4431. Masukkan rumus dari ininya itu yang pertama PI1 menilai 1,4431 per DI maka 1,431 ditambah dengan DI plus itu yang ini DI masukkan 4515 tepung kita memperoleh hasil 0,4985. Nah, berikut juga kita akan melakukan pada data yang berikutnya, untuk kedua yaitu Rian. Nah, data V2 saya akan melakukan kita lakukan perhitungan yang keempat, dapatkan nilai 0,4972 dapatkan 0,328 0,8887. Nah, setelah selesai kita akan menentukan siapa saja yang mendapatkan beasiswa tersebut dengan kita mengurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Ini membuat tabel. Nah, kita lihat di bagian pertama yaitu bagian alternatif. Kita mencari nilai tertinggi pertama yaitu mana V3 yaitu Krisno mendapatkan tingkat pertama. Krisno nama dari. Kalau kita mencari terbesar kedua, nah dia pegang oleh V2 yaitu Rian. Lalu nilai terbesar ketiga yaitu Heri. Lalu Eka. Sini peringkat keempat yaitu Andi, Eka, lalu V5 Anto, dan yang tiga dia yang terakhir ya, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi yang mendapatkan beasiswa siswa yaitu 5 siswa peringkat ya, yang mendapatkan beasiswa yaitu Krisno, Rian, Heri, Randi, dan Eka. Jadi itulah penyelesaian dari perhitungan menggunakan metode Tomsis. Sekian, terima kasih.